Hai, selamat datang kembali ke channel Cikgu Manggaran. Oke, untuk episode kali ini Cikgu Manggaran ingin berfungsi sedikit mengenai kabel elektrik, yaitu kerja-kerja membuat tamatan ataupun terminasi di ujung kabel elektrik. Seperti ini. Ini contoh kabel elektrik yang belum dibuat tamatan. Oke, ini yang sudah dibuat tamatan. Oke, kita panggil dia tamatan atau terminasi lipatan. Yang ini terminasi pintalan. Oke, dan berbagai-bagai lagi terminasi Cikgu Man akan terangkan di video yang seterusnya. Oke, tujuan kita buat terminasi atau pentamatan ini adalah untuk membuat sambungan ke aksesori elektrik seperti ini. Contoh yang ini soket 13M. Oke, untuk disambung ke dalam terminal soket ini kita kena buat tamatan di ujung kabel. Oke, begitu juga dengan aksesori yang lain. Contoh ini switch. Oke, switch one way ataupun switch satu hala. Oke, ini dia punya terminal, lubang terminal, dan tujuan dia kita buat terminasi untuk kita membuat sambungan ke switch tadi di terminal kabel tadi. Dengan membuat tamatan, sambungan tadi akan kita dapat sambungan yang kokoh dan kuat. Oke, seperti ini contoh. Oke, sebelum Cikgu meneruskan ke video seterusnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe video channel Cikgu Manggaran ini supaya Cikgu Manggaran terus dapat berkongsi lagi banyak ilmu dan sentiasa beramal. Oke, kenapa kita perlu membuat terminasi di ujung kabel ini? Sebagai contoh, apabila kita buka kabel nih, ini contoh saya buka kabel. Oke, pengalir ini tidak dalam keadaan satu ataupun kokoh. Pengalirnya, lembaran-lembarannya boleh terbuka. Jadi bila kita masukkan ke lubang terminal, contoh switch, bila kita masukkan begini, oke, kemudian kita screw, oke, sambungan tadi tidak kokoh dan tidak kuat dan tidak kemas, oke, sebagai contoh. Dia mudah terbuka, ya, lembaran itu terbuka satu persatu. So arus yang mengalir pun tidak satu, tidak sekata. Jadi sebab itu kita perlukan pintalan ataupun terminasi yang betul di ujung kabel. Oke, seperti yang ini lah. Oke, terminasi atau tamatan di ujung kabel ini dia ada berbagai jenis. Sebagai contoh yang ini kita panggil tamatan ataupun terminasi pintalan. Dia cuma pintal di ujung. Yang ini sesuai untuk terminal yang size kecil seperti kotak switch. Seperti switch, terminal switch ini. Oke, kita ada lagi terminasi bulatan. Oke, di ujung itu kita buat bulat. Yang ini biasanya sesuai untuk terminal pemumian. Oke, kita lekatkan di badan-badan aksesori, terus kita screwkan sebagai contoh. Oke, daripada luar. Sebab itu kita buat terminasi bulatan. Dan berbagai-bagai lagi lah terminasi bulatan. Tapi untuk episode kali ini Cikgu Man akan berkongsi terminasi pintalan dan lipatan. Oke, sebelum kita buat kerja-kerja tamatan atau terminasi ini, oke, apa yang perlu kita ada, bahan-bahan atau peralatan yang perlu kita ada, kita mesti ada pemotong kabel. Oke, yang ini Cikgu Man biasa pakai pemotong kabel jenis anti cutter ataupun cutter burung kakak tua kalau bahasa pasar daerah. Oke, ada juga yang panggil shell cutter. Cutter ini tajam. Kalau kita guna cutter nih, pemotong kabel jenis ini, kita cuma perlu guna satu perkakas saja. Sebagai contoh, saya potong. Oke, saya boleh buka penebat dan saya boleh pintal sekali. Oke, seperti ini. Cuma guna satu. Tetapi pada asasnya kalau kita buat terminasi atau tamatan di ujung kabel ini, kita perlu menggunakan dua perkakas. Kita guna ragum ataupun plier dan juga satu cutter. Oke, secara asasnya cara kita membuka ini ujung kabel, kita perlukan ragum untuk menahan kabel dan cutter ini untuk membuka kulit kabel atau penebat kabel lah, seperti ini. Ini yang asas. Kalau kita tidak menggunakan cutter yang tajam. Oke, kemudian kalau kita pintal menggunakan ragum. Oke, sebagai contoh. Tapi kalau kita guna cutter yang ini, saya ulang sekali lagi, kita cuma guna cutter ini tertekap pada penebat, jangan terlalu kuat.
Saat keluar lompat dia akan kabel akan putus. Oke, buka, tahan, dan tarik. Kemudian kita boleh terus pintal yang di ujung. Oke, kita sudah dapat kombinasi pintalan. Oke, ini sebagai contoh, dan kita terus boleh pasang di aksesori seperti terminal Swiss. Apabila kita membuat pintalan, kombinasi pintalan nih, kita akan dapat sambungan yang kokoh dan kuat, dan arus yang masuk pun sekata. Oke, seperti ini kita dapat kombinasi yang cantik, kombinasi yang kemas, sambungan yang kemas. Kita tidak perlu nampakkan pengalir, semua mendapat kabel, dan bila kita tarik pun dia akan jadi kokoh dan kuat. Cik Oman akan tunjukkan cara membuat terminasi pintalan dan lipatan. Nah, yang ini kita pintal, pasti kita lipat. Terminasi ini sesuai untuk terminal yang bersize besar, seperti terminal soket alur keluar 13 cm ini bersize besar. Oke, so yang ini kalau kita guna pintalan saja, size itu terlalu besar, so kabel itu akan, omongan itu akan longgar. Oke, sama cara kita buat, sama juga Cik Oman menggunakan cutter jenis inti cutter ini. Oke, kita buat panjang sedikit, tarik, kemudian kita pintal. Oke, kemudian kita lipat. Kita boleh lipat guna tangan. Oke, tidak perlu guna plier, tapi kita boleh, kalau betul perlu kita ketatkan ataupun rapatkan dengan cutter tadi. Ini terminasi lipatan. Yang ini sesuai untuk terminal yang besar. Oke, sebagai contoh. Oke, kita masukkan ke terminal live. Oke, terminal live kita tinggal L untuk live. Ini kita masukkan. Oke, kemudian kita screw. Oke, screw dengan kuat supaya tidak mudah longgar, dan juga arus yang masuk pun sekata dan baik, tidak mengeluarkan arka atau spark. Oke, seperti ini. Oke, sekian saja untuk episode kali ini, dan juga terminasi ini sebenarnya amat mudah kita gunakan di mana-mana saja pendawaian, terutamanya di rumah sendiri. Seandainya kita mau menggantikan perkakas listrik yang baru, contohnya soket ataupun Swiss yang telah rusak, kita outkan bekalan utama, kemudian kita buka Swiss, kita gantikan, kita buat terminasi yang ditunjukkan tadi, mudah. Untuk memastikan kita punya sambungan pada terminasi Swiss ataupun soket kuat dan kokoh, jadi arus yang masuk pun sekata. Jadi berjumpa lagi di episode yang akan datang. Cik Oman akan berkongsikan lagi banyak perkongsian. Sentiasa terbaik, keselamatan diutamakan.